Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya rekan-rekan semua di kelas A. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di Zoom meeting ini di pertemuan berapa ya? Ke-10 kurang lebih dengan saya di kuliah ini. Oke, kita lanjut dulu aja ke materi ya. Seperti biasa, kelompok apa sekarang ya? Ya, kelompok hukum, Pak. lanjut dulu. Jadi kalian dulu presentasi terus diskusi. Nanti saya di bagian akhir ya mengomentari. Sudah siap dengan kontennya, sudah ada atau sudah tinggal diskusi? Udah ada, Pak, di YouTube. Oke, silakan. Coba silakan dulu. Mau bagaimana aja dulu. Silakan kelompok yang hukum sudah sampai mana kesiapannya? Siapa aja? Ya, Pak. Ini kan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi nanti langsung sesi diskusi aja atau gimana, Pak? Ya, silakan aja. Kalau memang sudah ada pertanyaan yang masuk, langsung diskusi aja ya. Yang nyusul lah boleh lah sambil jalan. Sering melengkapi, saling berargumentasi ya. Oke, saya nyimak dulu sebentar ya. Terima kasih, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan juga teman-teman semua yang sudah memberikan kami kelompok hukum ini kesempatan untuk mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang hukum dan juga diskusi. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok hukum ini. Yang pertama ada saya, Azilah. Kemudian ada Alfatunisa, ada Nisa, dan ada Nanda. Nah, dikarenakan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya dan teman-teman kelompok mempersilakan kepada teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan sebelumnya untuk kembali mengajukan pertanyaannya. Mungkin bisa menggunakan tombol raise hand atau bisa dicantumkan di chat pertanyaannya kepada teman-teman yang sudah bertanya sebelumnya. Terima kasih. Sebelumnya dibuka 3 pertanyaan dulu. Nah, karena ini sudah ada pertanyaan yang masuk, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, mungkin bisa sambil didiskusikan bersama ya, bisa sambil dijawab oleh kelompok kami. Yang pertama ada dari Alisa Siti Hanifah. Saya akan bacakan pertanyaannya. Izin bertanya, dari ketiga sifat hukum, yaitu mengatur, memaksa, dan melindungi, menurut kelompok 6, apakah hukum di Indonesia dalam fakta lapangan memiliki ketiga sifat tersebut, dilihat dari banyaknya ketimpangan hukum di negeri ini? Baik, terima kasih Alisa atas pertanyaannya. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan ini. Kepada teman-teman kelompok hukum, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Alisa.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alisa. Menurut pendapat kelompok kami, sebagian masyarakat ada yang menganggap sistem sifat hukum Indonesia itu sudah baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan. Peraturannya sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan. Inilah yang membuat masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap hukum Indonesia. Berjalannya hukum di Indonesia tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri bisa diatur oleh hukum, kehidupan bisa tertib, dan kriminalitas juga bisa berkurang. Jika masyarakat sudah menanggapi dengan baik, maka hal tersebut harus diikuti dengan moralitas para penegak hukum pula. Karena salah satu penyebab tidak pedulinya masyarakat terhadap hukum adalah karena penegaknya tidak menegakkan hukum dengan baik. Banyak orang yang memiliki pengalaman buruk dengan penegak hukum, karena masih ada penegak hukum yang nampaknya masih pandang bulu terhadap para pelanggar hukum. Karena sifat pandang bulu inilah yang membuat masyarakat berpikir asalkan punya uang atau punya koneksi tertentu, maka mereka bisa terhindar dari hukum. Maka dari itu, untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, diperlukannya perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Penegaknya harus lebih tegas, dan kita sebagai masyarakat pun harus merubah pandangan mereka terhadap hukum. Demi berlangsungnya keteraturan di negeri ini. Maka dari itu, hukum harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran dimulai dari diri sendiri. Kalau semua lapisan masyarakat sudah sadar, maka pasti akan tercipta sistem hukum yang baik di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nisa atas jawabannya. Kepada Alisa, apakah jawabannya sudah cukup? Iya, cukup. Terima kasih kelompok 6. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Tahani. Izin bertanya, adakah yang bertanggung jawab atas ketimpangan hukum? Dan menurut kelompok 6, apakah yang menjadi faktor ketimpangan hukum? Terima kasih. Terima kasih Tahani atas pertanyaannya. Kepada kelompok 6, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Tahani. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tahani. Menurut kelompok kami bahwa ada yang bertanggung jawab atas ketimpangan hukum. Semua stakeholder bertanggung jawab baik dari pemerintah yang berwenang terhadap hukum itu sendiri ataupun masyarakat yang menjalankan. Karena semuanya sebenarnya menjalankan hukum itu baik pemerintah ataupun masyarakat juga sama. Ketimpangan yang terjadi itu sebagai wujud dari ketidakbertanggungjawaban pemerintah itu dan masyarakatnya terhadap hukum. Menurut kelompok 6, yang menjadi faktor ketimpangan hukum itu bisa jadi dari penegak hukum yang kurang tegas, sifat atau pola pikir masyarakat, kurangnya kesadaran diri sendiri, atau ada pun juga ketimpangan sosial, misalnya dari kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi dari kebijakan pemerintah, persebaran penduduk, dan lain-lain, serta ketimpangan pembangunan seperti mobilitas, kurang lancarnya mobilitas, alokasi dana pembangunan, serta wilayah. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih Alfat atas jawabannya. Kepada Tahani, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih untuk Alfat dan kelompok 6. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Serzia. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi 3 hukum, yaitu mengatur, hukum melindungi, dan hukum memaksa. Contoh seperti apa yang termasuk ke dalam hukum memaksa dan hukum mengatur? Baik, terima kasih Serzia atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh kelompok 6. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sergia.
Hukum yang memaksa itu adalah ketentuan hukum yang mengandung sanksi yang tegas. Contohnya itu hukum pidana. Sedangkan hukum yang mengatur itu ketentuan yang bersifat mengatur dan contohnya itu hukum perdata seperti mengatur bagaimana sebuah perikatan terjadi dan lain-lain. Baik, terima kasih Alfred atas jawabannya. Kepada Serzia, apakah jawabannya sudah cukup? Cukup, makasih Alfa. Ya, sama-sama. Karena waktunya masih memadai, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Pertanyaan dari Dania. Izin bertanya, di video disebutkan bahwa hukum bersifat untuk mengatur. Pertanyaan lalu, bagaimana jika ada peraturan yang tidak konsisten? Karena saya pernah baca ada beberapa peraturan yang tidak konsisten, sehingga masyarakat kebingungan untuk mematuhi aturan tersebut. Terima kasih Dania atas pertanyaannya. Kepada kelompok 6, dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Denia. Jadi menurut kelompok kami itu tidak ada peraturan yang tidak konsisten, karena setiap peraturan itu disahkan berarti peraturan tersebut bersifat mutlak, yang mana kita itu harus melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakannya kita akan dikenakan sanksi. Jadi itu bukan peraturan tidak konsisten, melainkan penegakannya yang kurang tegas, yang mana menimbulkan pemikiran kepada masyarakat bahwa hukum di Indonesia itu tidak konsisten. Bisa dilihat dari contohnya ini yang baru-baru terjadi, peraturan pada masa pandemi yang membatasi kegiatan pada malam hari. Namun pada kenyataannya masih banyak orang serta banyak perusahaan-perusahaan besar yang melanggar serta tidak dikenakan sanksi. Sehingga banyak masyarakat yang bingung mengenai peraturan yang bisa dibilang tidak konsisten ini. Apakah jawabannya cukup? Cukup. Terima kasih, Nanda. Ya, terima kasih. Baik, dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin akan langsung dibacakan 2 pertanyaan ya. Nanti diserahkan kepada kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang mana terlebih dahulu. Pertama ada dari Anissa. Izin bertanya, Anda menghadapi ketimpangan keadaan. Izin bertanya, menurut pandangan kelompok kalian, apakah hukum dan peradilan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya? Terima kasih kepada Anissa dan Indri yang sudah bertanya. Kepada teman-teman kelompok 6, mungkin bisa diberikan jawabannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Indri. Jadi menurut kelompok kami hukum dan peradilan yang ada di Indonesia ini belum cukup baik karena masih banyak ketidakadilan dalam penegakannya. Seperti salah satu contohnya itu yang ada dalam kasus kami yang kami angkat di video. Lalu masih banyak kasus-kasus yang ketimpangan keadilan lainnya yang masih belum terangkat. Yang baru diangkat itu seperti contohnya perempuan yang diancam dihukum penjara dikarenakan melakukan pembelaan diri untuk mencegah terjadinya pemerkosaan terhadap dirinya yang menyebabkan pria tersebut meninggal dunia.
hal tersebut sudah dapat dilihat ke kurang baiknya penegakan hukum di Indonesia. Seperti itu, apakah cukup jelas? Oke, terima kasih atas jawabannya, Nanda. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, Indri. Untuk pertanyaan Anissa, teman-teman dari kelompok 6 meminta waktu berdiskusi terlebih dahulu sebentar. Izin menjawab dari pertanyaan Anissa, bahwa dalam ketimpangan keadilan seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa ada beberapa yang menjadi faktor terjadinya ketimpangan. Salah satunya yaitu ketimpangan keadilan berdasarkan dari masyarakat itu sendiri, ada perlu yang diperbaiki dari sifat atau pola pikir masyarakatnya, kurangnya kesadaran dari diri sendiri, ataupun dari penegak hukumnya yang kurang tegas dalam peradilan, sehingga terjadi beberapa ketimpangan, salah satunya ketimpangan keadilan. Mungkin seperti itu dari kelompok 6. Baik, terima kasih Alfat atas jawabannya. Kepada Anissa, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Baik. Dilihat dari kolom chat, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin kepada Pak Adi, apa mau menambahkan, Pak? Bisa Anda coba gali satu kasus yang analisis kasus yang sedang ramai gitu kan. Link YouTube-nya di mana ya? Saya belum lihat. Boleh dikirim tautan YouTube-nya yang kelompok Anda. Baik, Pak. Baik, baik Pak, linknya sudah dicantumkan di kolom chat.
Oke, baik. Tadi saya sudah sedikit menyimak ya diskusi maupun presentasi dari kelompok hukum mengenai masalah hukum ini ya teman-teman semua, mengenai penegakan hukum di Indonesia ya sebagai negara hukum itu kan jelas dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Di bagian awal dikatakan bahwa kita menganut negara hukum ya. Rule of law dalam bahasa Belanda itu disebut dengan Rechtsstaat ya. Nah, di mana ya ini satu hal yang memang sangat luas cakupannya ya. Dari berbagai teori yang tadi oleh kelompok dipresentasikan itu sangat banyak sekali ya tentang aliran-aliran, tentang sifat-sifat ya, tentang konsep-konsep hukum itu sangat luas sekali. Pada masa masyarakat kuno ya di Yunani ya, ada salah satu ahli juga yang cukup terkenal namanya Cicero, dari juga dikutip oleh Anda ya tentang pengertian hukum menurut Cicero, dan beliau pernah mengatakan ya bahwa ubi societas ibi ius. Ini konsep awal dalam masalah hukum ya, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum ya. Itu konsep dasar masyarakat kuno ya. Bahwa kalau masyarakat itu tanpa ada aturan kurang lebih seperti itu ya, pasti ada yang mengikat ya. Baik yang memaksa maupun tidak memaksakan, sifat-sifatnya juga bisa dilihat ya. Paling tidak ya, dalam konsep masyarakat sebagai makhluk sosial ya, itu pasti ada aturan ya, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Karena kalau tidak ada aturan, ya mungkin bukan disebut masyarakat ya. Mau bagaimana misalnya teratur masyarakat, mau mengikuti pimpinannya kalau tidak ada aturan ya. Dalam konsep yang sederhana pun seperti itu pemikirannya. Apalagi ya pada perkembangan kehidupan manusia ini juga pada abad ke-16 seorang tokoh juga yang terkenal namanya Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa Homo homini lupus katanya ya. Jadi manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Artinya bahwa manusia itu kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada yang mengatur, nafsu manusia itu tidak akan terkendali. Makanya tidak heran ya dalam perkembangan kehidupan manusia dalam berbagai bentuk kerajaan ya, pada masa-masa kekuasaan itu ya, baik di masyarakat maupun di antar elit kekuasaan tanpa terkendali ya, bisa saling memangsa ya, munculnya kerusuhan, munculnya peperangan ya, munculnya kriminalisasi kalau bahasa sekarang ya, munculnya juga upaya-upaya ya manusia yang seolah-olah ya legal ya dalam atau hal yang biasa dalam memangsa manusia yang lainnya. Saya kira banyak tragedi-tragedi kemanusiaan ya. Itulah kemudian yang memunculkan budaya modern, adanya hukum, adanya konstitusi ya untuk membatasi perilaku manusia ya, baik dalam tataran elit maupun dalam tataran di masyarakat. Sehingga ya kesadaran ini menjadi kesadaran global ya. Adanya konvensi internasional ya tentang hak asasi manusia juga yang memang ini bagian dari salah satu upaya ya dari penegakan hukum ya agar manusia itu bisa terkendali kehidupannya. Oke, itu kurang lebih ya dalam konsep dasar hukum bahwa manusia diatur, kemudian masuklah budaya modern dengan adanya rule of law ya, dengan adanya hak asasi manusia, dengan adanya demokrasi. Sebenarnya itu adalah upaya bagaimana hukum ini menjadi salah satu panglima dalam mengatur kehidupan manusia dalam sebuah kehidupan negara ya maupun internasional. Karena juga ada lembaga peradilan internasional ya, kalau kita lihat salah satu jenis peradilan ya, bukan hanya peradilan dalam tingkat nasional, tapi juga ada peradilan internasional. Itulah kenapa kita ini sangat penting ya dalam memahami hukum, karena dalam berbagai mekanisme pengaturan kehidupan dalam masyarakat maupun negara, tentunya
hukumlah yang mengatur ya. Walaupun Anda misalnya masalah kesehatan, saya kira ada hukum tentang kesehatan, ada undang-undang kesehatan. Saya kira banyak ya. Yang sekarang sedang ramai tentang bagaimana tentang aturan tentang kekarantinaan wilayah ya, dan tentang pandemi itu sudah ada sebenarnya aturan-aturannya. Nah, ini bagaimana kita melihat bahwa memang hukum ini mencakup hampir semua aspek kehidupan ya. Walaupun misalnya Anda fokus di bidang kesehatan, tapi kan Anda juga akan berhubungan dengan masalah-masalah lain ya. Nggak bisa lepas dari hukum yang memang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa hal yang harus saya tekankan di sini ya tentang pemahaman konsep-konsep dalam hukum. Karena ini kan kita hanya bukan satu mata kuliah ya. Hanya berapa? Ini hanya satu bab ya dalam kuliah kewarganegaraan. Bahkan harus dibagi dua dengan hak asasi manusia. Karena ini hukum jadi satu ilmu yang memang cukup populer ya di semua satu profesi, bahkan yang menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ya ada sarjana hukum, kan ada S1, S2, bahkan sampai perguruan tinggi, bahkan sampai ada fakultas hukumnya sendiri ya. Tentunya tidak akan cukup ya bagi kita. Saya juga yang bukan sarjana hukum, setengah dari materi kuliah saya dulu ya tentang hukum ya. Ada yang dari 4 SKS, ada yang 2 SKS ya. Mungkin saya hampir 10 mata kuliah tentang hukum. Jadi cukup banyak sebenarnya kalau kita mau dalam masalah hukum. Nah, ini dari berbagai masalah hukum yang kerap kali menjadi kekeliruan kita dalam memahami tentang jenis-jenis hukum ya. Ini yang saya mungkin akan yang ini aja yang mudah aja untuk kita pahami, yang dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Ada dua jenis hukum yang berbeda dan jangan sampai kita ini tidak bisa tidak paham sama sekali ya. Ada yang disebut dengan hukum publik, ada yang disebut dengan hukum privat. Dari bahasanya kan sudah jelas ya. Publik itu apa sih? Coba apa artinya publik? Umum, Pak. Umum. Ada hukum privat. Privat itu apa? Ini kan lawan kata ya. Apa privat itu apa? Ya lawan dari umum apa? Individu, Pak. Pribadi. Ya. Ya dalam bahasa hukum ya bisa individu, perorangan ya, atau ada hukum yang mengatur secara umum, ada yang mengatur orang per orang ya. Dalam bahasa hukum lain mungkin disebut hukum publik, disebut juga dengan hukum pidana ya. Hukum privat juga disebut dengan hukum apa? Coba. Ada hukum pidana, ada hukum apa? Hukum sipil. Coba kurang tepat. Ada hukum pidana, hukum apa? Satu apa? Coba. Perdata. Perdata ya. Itu aja dulu. Ya kita paham itu dulu. Ada hukum umum, ada hukum publik, ada hukum publik, hukum privat ya, hukum yang mengatur masalah umum yaitu hukum pidana. Ada hukum yang mengatur orang per orang atau hukum data. Nah, di mana coba letak membedakannya? Kapan terjadinya hukum publik dan kapan terjadinya hukum privat itu atau hukum perdata? Ini harus bisa membedakan ya. Kalau nanti misalnya ada masalah, baik itu yang menimpa diri Anda maupun siapapun ya kita tidak berharap ya kita dapat masalah hukum gitu kan. Jangan sampai gitu kan, kita menghindari hal itu. Makanya ada mediasi dulu kan ya, ada kekeluargaan dulu, ada musyawarah dulu ya. Jangan sampai kalau ada masalah, jangan sampai kita ini masuk ke ranah hukum ya.
Kalau selama masih bisa dimusyawarahkan, dimediasikan. Hati-hati ya. Coba, ini kan yang harus kita pahami. Kapan terjadinya hukum pidana, kapan terjadinya hukum perdata? Apa yang membedakannya dari apanya? Ada yang bisa? Nggak apa-apa, tebak aja dulu kira-kira. Ini terjadi karena apa? Ini terjadi karena apa? Atau gini dulu ya. Coba sebutkan contoh hukum pidana aja dulu. Dan contoh hukum perdata. Kira-kira aja ya, kira-kira aja dulu. Muhammad, apa ini namanya, Muhammad apa? Saya cek tuh satu persatu ya. Bapak, Ya, ada yang mau bisa langsung? Najwa? kalau hukum pidana itu contohnya kayak kasus pencurian gitu, pembunuhan, korupsi kayak gitu, bukan? Ya nggak apa-apa. Jangan nanya bukan atau kalau saya jawab bukan bagaimana? Oke, itu contoh hukum pidana. Kalau contoh hukum perdata? Bapak izin menambahkan, Pak. Ya Pak Indri, silakan. Kalau hukum pidana itu biasanya yang dapat merugikan banyak pihak kayak pencurian, pembunuhan, pemerkosaan. Terus kalau misalkan hukum perdata tentang dirinya sendiri sama satu pihak lagi. Contoh Contohnya hukum perdata seperti apa? Kenapa, Pak? Contoh hukum perdata? Seperti perceraian, kasus tentang sengketa lahan, seperti itu, Pak. Oke, itu kurang lebih ya gambarannya Anda sudah bisa, walaupun ya harus ada pelurusan. Nah, tadi kan dari contoh hukum pidana dan hukum perdata tadi. Kenapa bisa disebut hukum publik ya? Dan yang satu disebut hukum privat. Apa coba? Ini secara hukum ya. Kita berbicara secara hukum. Kenapa coba bisa disebut kategorinya kalau ini mah hukumnya publik, kalau ini mah hukumnya perdata, kalau ini pidana. Dari sisi terjadinya hukum itu sendiri, apa coba perbedaannya? Coba yang lain yang bantu. Eka, Siti, Muhammad Ir, ini pada hadir nggak yang lainnya? Gisti, Tia, Tata, Raka, Salma, Wildan, ini laki-lakinya pada kemana nih yang aktif kok perempuan semua? Bella, Kadila. Ya, Pak. Coba ikuti perkuliahan. Kita sedang membedakan. Bella, Pak hadir. Iya hadir, saya bukan ngabsen, tapi saya mencoba untuk mengajak kita kuliah. Noni. Iya Pak, ada. Apa menurut kamu? Rizmayanti. Sri Yuliani. Alvira. Neng Ita. Kapan terjadinya hukum pidana dan kapan terjadinya hukum perdata?
Kan tadi ada contohnya. Oh, kalau pencurian itu contoh hukum. Kalau pembunuhan itu contoh hukum apa? Masuk ke mana? Pidana. Ya. Faiza, Tri. Kapan terjadinya hukum perdata dan hukum pidana itu? Ini kan beda ya. Karena dibedakan kategorinya karena beda kasus proses terjadinya hukum pidana dan terjadinya hukum perdata itu berbeda. Apa perbedaannya? Dari mana? Eka Siti Mardiah. Ya, Pak. Apa perbedaannya? Kira-kira dulu, kira-kira aja apa? Terjadinya pencurian, terjadinya pembunuhan, terjadinya perampokan, itu melibatkan umum katanya. Apakah semua orang dirugikan akibat adanya pencurian itu? Ada sebuah kelompok. Kalau Apa aja jawab aja? kalau perdata lebih menitik beratkan di permasalahan antara Hubungan apa? Aku dan dia. Kau dan aku. Iya benar, betul di hubungan. Tapi yang membedakan dengan hukum pidana apa? Dania Puji. Sergia. Oh, Dania coba. Sudah ada suaranya. mungkin kalau hubungan maksudnya lingkup kecil aja, Pak. Kecil. Kayak 2 orang gitu. 2 orang ya. Sedang berdua-duaan. Yang ketiganya setan gitu ya. Itu apa yang hanya 2 orang? Perdata. Perdata. Contohnya apa? Sedang dua-duaan itu. Oke, Rista. Rahmania. Ajeng Amalia. Cindy. Apriliani. Sergia. Cahya. Neng inilah. Mungkin Pak izin Ya, menjawab ya Pak. silakan. Ya, silakan. Mungkin kalau hukum perdata lebih mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat seperti menitik beratkan pada seseorang gitu Pak, perorangan. Perorangan. Contohnya? Contohnya ya kayak perceraian. Perceraian itu apakah langsung masalah perceraian? Kenapa ada perceraian? Karena ada pertengkaran dulu mungkin dengan. Kenapa ada pertengkaran? Tiba-tiba orang bertengkar lalu bercerai. Terus ada yang mengawalnya dulu. Tiba-tiba saya dan kamu misalnya bertengkar lalu bercerai. Apakah langsung begitu? Enggak kan? Jadi konsepnya bukan perceraian, tapi apa coba? Hukum tentang apa itu? Hukum tentang apa coba? Hukum tentang apa? Sebutkan aja. Orang bertengkar lalu bercerai gitu kan? Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa orang bisa bercerai? Tentang apa itu? Karena adanya perselisihan. Perselisihan. Kenapa bisa berselisih? Iya, saya dan kamu berselisih. Apakah bisa langsung bercerai? Saya ceraikan kamu misalnya. Emang Ada siapa? gugatan cerainya, Pak. Iya, kenapa ada gugatan perceraian? Ajilah udah. Alisa coba. Kenapa orang bercerai dan bertengkar? Enggak, saya tanya itu aja dulu.
biar lebih fokus. Itu masalah pribadi mereka, nggak Iya, tahu. siapa mereka itu? Pasangan Pasangan suami apa? istri. Iya, berarti ada pernikahan dulu kan? Yang namanya pernikahan itu kan kenapa disebut hukum kategorinya itu hukum perdata? Karena itu hubungan orang per orang, itu kan. Terjadinya hukum itu karena mereka bersepakat. Kalau nggak ada kesepakatan buat apa mereka menikah ya? Tidak mungkin tiba-tiba misalnya karena saya sering bertemu dengan Anda di Zoom, tiba-tiba saya dinikahkan oleh penghulu, kan tidak kan? Tanpa ada perjanjian dulu gitu kan. Itu yang disebut membedakan ya. Nah, itu kurang lebih ya. Kenapa bisa mulai Anda harus mulai paham. Lalu yang satunya lagi, hukum pidana nih. Terjadinya hukum itu karena bagaimana? Tadi kan karena ada perjanjian, katakanlah ya. Hubungannya antar individu. Tapi kalau hukum pidana bagaimana coba? Nurul, Nisa Nurul. Bisa kira-kira atau ya Anissa Nindya. Contoh hukum pidana apa coba? Masih ingat? Alfa Tunisa. Tahani. Tadi masih ingat contoh hukum pidana apa? Pencurian, pembunuhan. Ya, kenapa coba? Itu apa? Itu terjadi hukum karena apa? Karena menyebabkan kerugian, Pak. Kerugian. Bukan hanya semua pelanggaran hukum itu pasti ada kerugian gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya bukan dari jenis kerugiannya itu kan. Kerugian itu bisa aja. Misalnya kalau saya dicuri, kerugian saya pribadi gitu kan. Misalnya ada kasus pencurian. Yang rugi itu adalah ya pasti yang kita ya sebagai orang tidak rugi kan gitu. Misalnya toko di sebelah rumah kita dicuri. Yang rugi kan pasti pemilik rumahnya. Kalau ada hukum perjanjian, hukum perdata, sama yang dirugikan ya pribadi yang dirugikannya gitu kan. Kalau dari sisi kerugiannya, tapi dari sisi yang membedakan antara hukum publik dan hukum privat itu dari proses terjadinya ya bukan dari efeknya. Kalau misalnya begini, ada pencurian, Anda melihat orang mencuri. Padahal Anda bukan pemilik toko, bukan pencuri. Secara hukum Anda terlibat tidak dalam proses hukum? Kalau melihat sebagai saksi, iya Pak. Ya, mau tidak mau kita ini sudah terlibat. Ya, Anda melihat orang membunuh. Berarti kan mau tidak mau kita ini sebagai saksi dalam pembunuhan itu. Ya. Karena itu bersifat publik kan gitu. Tanpa kita punya niat untuk terlibat dalam hukum karena sudah terjadinya, sudah bersifat publik, mau tidak mau kita akan terkena gitu. Sehingga supaya ada perlindungan terhadap saksi, sekarang ada ya aturan tentang undang-undang perlindungan saksi biar jangan sampai saksi itu dijadikan korban ya orang-orang yang bisa membeli hukum. Ya. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi yang namanya pembunuhan, pencurian dan lain-lain yang kategorinya hukum pidana itu begitu terjadinya proses sebuah kasus, siapapun yang ada di sana itu akan terlibat dalam hukum itu sendiri. Bahkan sekarang sedang tren ya, saksi yang tidak menyaksikan. Kalau Anda lihat ya, dalam beberapa persidangan sekarang ada kasus saksi yang tidak menyaksikan, yaitu saksi ahli. Kan tidak menyaksikan. Waktu kasus kemarin yang sidang kerumunan Habib Rizik gitu ya, sidang kerumunan kasus Petamburan, kasus Megamendung, bahkan kasus Rumah Sakit Umi. Selain saksi-saksi yang hadir di sana, apakah pesertanya, apakah pemilik rumah sakit dan sebagainya, juga ada saksi ahli, ya, seperti Refli Harun dari Hukum Tata Negara. Jadi semua ahli dihadirkan. Ya. Waktu dulu kasus Ahok juga ada saksi ahli, ya itu kan,
tentang ahli agama, ahli bahasa, ahli IT gitu kan dan sebagainya. Itu ya. Nah, beda dengan hukum perdata. Hukum perdata itu yang terjadi karena akibat delik aduan istilah hukumnya ya. Ini kata kuncinya. Jadi kalau tidak ada delik aduan, tidak akan terjadi hukum. Kalau Anda punya perjanjian kerja, ya, Anda punya perjanjian jual beli, perjanjian bisnis dengan rekan-rekan Anda, ya, dengan kolega-kolega Anda. Lalu ada yang dirugikan. Kalau misalnya tidak ada yang mengadukan, tidak akan ada terjadi proses hukum itu. Makanya mediasi dulu kalau dalam hukum perdata apalagi ya. Tidak tiba-tiba misalnya kamu merugikan ya. Yang sekarang yang menjadi perdebatan ya mengenai pencemaran nama baik ya, yang banyak dimasuk ke undang-undang ITE gitu kan. Sebenarnya itu sudah cukup ranahnya secara konsep hukum perdata ya, karena kalau tidak merasa dirugikan, tidak merasa dicemarkan, ya kalau Anda merasa harusnya kalau misalnya ada tentang pencemaran nama baik ya akan terjadi kalau memang merasa dicemarkan. Jokowi misalnya, Pak Jokowi dihina. Kalau Pak Jokowinya merasa tersinggung, terhina secara pribadi, dia mengajukan saya merasa dihina nih oleh warga negara, oleh seseorang. Jadi kalau tanpa ada pengaduan itu sebenarnya tidak akan terjadi hukum. Karena itu kasusnya ibu orang per orang gitu kan. Tadi salah satu contoh kasus dalam hukum perdata adalah tentang perkawinan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya. Itu kan juga perjanjian orang per orang. Ya. Terjadinya tadi perceraian juga itu karena salah satu ada yang mengadukan. Anda misalnya dalam sebuah kasus ada tetangga ya, tahu kan tetangga Anda, sebenarnya orang sudah rumah tangga ya, tetangga kan orang yang sudah rumah tangga karena enggak harus ada ininya, tiap hari bertengkar, karena dulu waktu dia menikah katanya, salah satu perjanjiannya adalah saya mau bertengkar tiap hari dengan suami atau dengan istri saya. Sehingga tiap hari bertengkar ya. Hari pertama piring habis, hari kedua semua perabotan dilempar-lempar itu ya. Wah. Anda kan terganggu. Misalnya sebagai tetangga terganggu. Lalu Anda lapor polisi. Pak, saya nih sebagai tetangga ada pasangan yang selalu bertengkar tiap hari. Tolong Pak, ceraikan mereka misalnya. Kira-kira bisa nggak? Anda sebagai tetangganya menyuruh orang untuk bercerai. Hei kamu, kalian, kalau misalnya tiap hari bertengkar, udah kalian cerai aja. Bisa nggak? Seperti itu. Bisa nggak secara hukum? Anda menyuruh orang untuk bercerai. Halo, bisa nggak, Najwa? Enggak, Pak. Kenapa? Karena kalau di luar, karena si tetangga itu di luar hubungan antara suami istri itu. Ya iya, Jadi, makanya jadi berarti kalau tetangganya mau mengadukan bukan untuk menyuruh cerai karena merasa terganggu gitu. Ya boleh, betul ya. Kalau misalnya ada undang-undang tentang bisingan bertetangga misalnya ya, tentang keamanan, ketertiban misalnya ya. Kalau ada tetangga yang mengganggu maka akan dipidana misalnya, kecuali ada hukum itu, boleh ya. Tapi tadi konsepnya, kalau berbicara masalah hukum tentang yang kaitannya orang per orang, yang akan terkena yang akan menjadi konsekuensi ya, gugatan tadi itu yang disebut dengan delik aduan ya. Itu terjadinya hukum itu karena ada delik aduan. Termasuk ya tadi tentang perkawinan, perceraian itu karena mereka sendiri yang bisa menentukan ya kapan mereka bersatu, kapan mereka berpisah gitu kan. Sama ketika aturan tentang Anda hubungan kerja, hubungan bisnis, hukum bisnis itu hukum tentang tentang perdata ya, yang bersifat tadi sekali lagi ya membedakan kalau nanti ada soal hukum yang mengenal delik aduan disebut dengan hukum misalnya, atau sebaliknya. Hukum yang tidak mengenal delik aduan disebut dengan hukum pidana, perdata atau apa gitu kan.
Itu tentunya ini konsep dasar ya dalam masalah. Nah, hukum pidana juga ini dibagi bermacam-macam ya. Ada pidana umum, ya. Ada pidana khusus. Ya kalau tadi misalnya seperti pencurian, ya dalam yang diatur dalam KUHP kan ada kitabnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan ada hukum acaranya ya kalau udah masuk ke persidangan. Memang sayangnya memang dua kitab itu di kita sekarang belum selesai direvisi oleh DPR ya sebagai lembaga yang membuat undang-undang. Kita masih menggunakan hukum pidana yang mayoritas isinya warisan dari Belanda ya. Karena kan Belanda terkenal dengan negara yang cukup modern ya di saat menjajah kita. Jadi banyak hal-hal yang perlu perbaikan sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun perdata kita. Dan memang sayangnya juga ya dalam mengubah undang-undang KUHP atau KUHP itu memang memerlukan anggota DPR yang baik sebenarnya yang berkualitas juga ya. Kalau anggota DPR yang misalnya yang terpilihnya para preman, para pengusaha, para artis yang tidak kompeten ya saya juga masih ragu ya. Kecuali yang masuk ke DPR-nya yang terpilihnya benar-benar ahli hukum ya, ahli-ahli di bidang kebijakan-kebijakan negara maupun yang paham betul ya tentang sosiologis, kultural ya. Jadi memang memerlukan anggota DPR yang baik ya. Karena bukan kitab ini salah satu kitab yang cukup besar ya dalam undang-undang hukum pidana itu. Tadi ya yang bersifat umum, yang bersifat khusus itu sekarang ya ada hukum peradilan militer ya. Nah ini harus terus juga masalah korupsi itu bagian dari kejahatan pidana ya. Korupsi itu pidana tapi itu khusus karena nanti kasusnya beda penanganannya. Terutama setelah adanya KPK ya. Ya sekarang makanya ini juga bagian dari penegakan hukum ya KPK itu. Tapi kategorinya hukum pidana khusus. Terus juga apa? HAM ya, Komnas HAM itu juga salah satu kejahatan pidana khusus ya dan juga militer. Jadi kalau yang melibatkan tentara dan kepolisian ya itu masuk ke peradilan militer nantinya. Makanya kita kenali dulu ya, biar lebih ini kita kenal dulu lembaga-lembaga penegakan hukum. Ini yang paling pertama, lembaga disebut penyelidik dan penyidik. Kalau ada kasus, apakah ada perampokan, pencurian, pembunuhan, kemana kita melapor? Polisi. Ke polisi ya. Jadi salah satu lembaga pertama yang menangani masalah hukum adalah yang bertindak mengenai hukum adalah kepolisian. Itu disebut dengan ya tadi yang saya sebutkan, penyidik dan penyelidik. Nanti ya yang akan memproses ya. Ada berita acaranya ya. Kan mau menangkap orang juga kan polisi juga ada aturan mainnya ya. Sama sebenarnya ketika ada kasus, makanya tidak semua kasus hukum masuk ke polisi saking banyaknya jenis-jenis hukum pidana maupun hukum perdata gitu di kita. Saking banyaknya masalah tidak semua kasus dapat ditangani oleh polisi. Makanya kasus korupsi ada lembaga lain ya, yaitu KPK. Nah KPK itu posisinya sama dengan polisi tapi hanya untuk menyidik kasus-kasus korupsi. Komnas HAM, Komnas yang ada, misalnya Komnas Perempuan, Komnas Anak, ya, itu untuk menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah khusus itu. Jadi banyak sekali ya penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, ini salah satu tugas polisi ya. Pemeriksaan, penyitaan surat, pengambilan sidik jari, dan banyak sekali ya, membawa dan mengadakan. Jadi pokoknya yang pertama kali lah Anda melapor jangan salah ya. Kalau lapor ke RT RW tidak mungkin langsung ditindak gitu karena ya dia bukan penegak hukum. Langsung aja ke lembaga resminya. Oke, itu pertama ya. Setelah polisi selesai ya dalam melakukan pemeriksaan, kemana coba dilarikannya? Apakah ke rumah sakit? Kemana? Kita masuk ke mengenal lembaga-lembaga lain ya. Kemana coba setelah kepolisian kemana? Dilimpahkan kemana?
Pengadilan. Langsung pengadilan? Jaksa, Pak. Nah, ke kejaksaan dulu ya. Sebelum ke pengadilan, yaitu ya kejaksaan dulu. Jaksa itu kan fungsinya apa? Sebagai penuntut. Jadi polisi yang diorek-orek, kalau memang nggak layak untuk, kata polisi ini kasusnya selengkap nih, pengaduannya, bukti-buktinya lengkap, jaksa ke kejaksaan. Walaupun ada juga tingkatan, ada jaksa agung, ada jaksa tinggi, ada jaksa negeri ya. Kejaksaan negeri di tingkat kota kabupaten, kejaksaan tinggi di tingkat provinsi, dan kejaksaan agung ya di tingkat pusat ya, yang di Jakarta. Kan ada, iya jaksa itu penuntut ya. Jadi jaksa itu nanti akan melihat kasusnya apa, vonisnya apa nih, yang akan dikenakan hukumannya apa. Yang menuntut gitu kan. Makanya di pinggir kan ada ya. Kalau ada ayat persidangan. Dan belum tentu ya. Belum tentu. Nah, setelah selesai makanya orang, status orang juga dulu ya. Kalau orang bersalah, orang jahat misalnya, tapi belum ditangkap, apa statusnya? Buron. Ya, buronan ya, atau juga DPO ya, kalau belum ketemu. Kalau sudah tertangkap, lalu diduga bersalah, apa kasusnya? Statusnya? Tersangka. Tersangka ya. Jadi tersangka itu baru sampai ke penangkapan ya, sebelum ke persidangan. Jadi kalau masih ditangani polisi dan ditangani kejaksaan, itu baru tersangka. Nah, setelah berkas-berkas kata kejaksaan ini layak untuk disidangkan, kemana dilarikannya orang tersebut? Kan tadi kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga apa? Lembaga penegakan hukum. Pengadilan. Nah, betul. Jadi ke pengadilan. Itulah yang disebut dengan persidangan ya. Jadi sudah disebut orangnya tersangka, terdakwa ya. Jadi akan disidangkan dulu, akan didakwa ya. Nah, jadi ya dari kasus-kasus ketika misalnya sudah ada di sana tentang kan beberapa kali persidangan ya. Sampai nanti jaksa menuntut. Ya. Dan itu juga belum tentu kan. Nanti siapa yang akan memvonis? Setelah ada saksi, keterangan ahli, keterangan pengacara dan sebagainya. Setelah pembelaan dan sebagainya. Siapa yang nanti akan memutuskan? Hakim ya. Disitulah kalau kata hakim ketuk palu, dipidana dengan penjara dan sebagainya itu ya. Itulah orang sebut sudah terpidana. Ya, kalau kasusnya pidana. Oke. Namun ya, kalau levelnya dalam pengadilan negeri kan tidak langsung ada tahapannya. Ada lembaga peradilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan Mahkamah Agung ya, kasasi nanti. Orang divonis di pengadilan negeri tidak puas atas vonisnya, baik itu terpidananya, terdakwanya, maupun hakim atau jaksanya. Jaksa yang misalnya tidak puas. Atau KPK tidak puas dengan vonis pengadilan misalnya. KPK meminta divonis koruptor itu 10 tahun. Tapi hakim memutus hanya 3 tahun. Atau sebaliknya. Koruptornya merasa orang yang diduga korupsinya itu merasa saya ini tidak bersalah. Kecil kesalahan saya ini, tapi kenapa saya divonis berat gitu kan. Nah ketika ada yang tidak puas, boleh nggak mengajukan apa? Banding.
Jadi dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan atau kemana? Banding itu apa? Kemana membandingkannya? Ya? Kemana membandingkannya? Kan pengadilan negeri lalu ke pengadilan tinggi ya. Jadi pengadilan tinggi itu yang di tingkat provinsi, kalau di kita kan di Tasik nih. Yang di Jalan Siliwangi kan dekat Unsir itu pengadilan negeri. Nah, nanti kalau misalnya tidak puas, ada yang tidak puas vonis pengadilan negeri, maka bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Ya biasanya di ibu kota provinsi ya, di Bandung ya, di Jalan Jakarta ya kalau kejaksaan. Di sekitar jalan daerah itulah ya. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Jawa Barat itu. Setelah vonis pengadilan negeri, pengadilan tinggi di tingkat provinsi, ada yang tidak puas juga. Kemana lagi melangkah? Mahkamah Agung. Ya, jadi apa istilah hukumnya? Kasasi. Ya, jadi pengadilan akhir disebutnya. Ya, jadi di sanalah hukumnya yang bersifat final dan mengikat. Ya. Bukan hanya sama ya, kasus-kasus korupsi juga banyak yang saling membanding, ada yang banding terus sampai ke Mahkamah Agung, ada yang memang ada yang diperingat, ada yang diperberat ya, tergantung ya kasusnya kan gitu ya. Itu ya, jadi sebenarnya idealnya kalau sudah putusan Mahkamah Agung ya, itu secara hukum normatif itu selesai urusan, karena tadi bersifat final dan mengikat. Ya walaupun misalnya ada upaya lain ya, yaitu untuk mendapatkan apa? Siapa coba? Upaya lain setelah vonis Mahkamah Agung. Pernah mendengar? Ini terjadi dulu seorang apa ya? Pernah terjadi di kita. Seorang terpidana narkoba dari Australia dulu. Pernah diberikan apa coba? Oleh siapa? Padahal sudah putusan Mahkamah Agung. Yaitu nanti bisa diberikan oleh presiden ya. Ada grasi, ada amnesti ya, ada pengampunan maupun ya apa gitu ya. Cuma ada grasi, ada amnesti, tergantung ya. Nanti ini, tapi kan ini juga berat ya, seorang presiden mau memberikan grasi apalagi amnesti itu berat ya. Bayangkan seorang koruptor misalnya yang sudah terbukti bersalah, kerugiannya ada, sanksinya ada banyak sekali ya, tapi tiba-tiba ya tergantung ya, karena yang akhirnya siapapun yang lembaga pengadilan itu ya, hakim terutama, itu kan sebenarnya dia yang menggunakan adalah hati nuraninya ya, melihat keadilan kan, makanya penegakan itu harus bersifat keadilan. Termasuk juga presiden. Misalnya, kalau misalnya ada orang yang, ya tergantung ya, karena ini sulit ya, untuk melihat hati nurani itu kan sulit ya, untuk melihat, untuk merasakan, untuk melihat, karena harus banyak faktor ya. Kenapa memberikan grasi, kenapa memberikan amnesti, itu juga banyak faktor sekali ya. Jadi memang itulah pentingnya, karena kita negara hukum ya, sangat penting bagi kita untuk paham, dan terlebih lagi memang proses penegakan hukum itu harus benar-benar bersifat adil ya. Walaupun memang tak menutup kemungkinan ya, masalah keadilan ini memang ada yang bilang sangat mahal ya di negeri kita. Hukum yang masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dari berbagai kasus yang tadi juga lihat dipresentasikan oleh kelompok tentang hukum tadi ya, ada seorang nenek ya, Pok Minah kalau tidak salah, itu kan tentang kasus pencurian kakao dan divonis bersalah ya oleh pengadilan, oleh hakim, dengan dulu ada yang menghitung, salah seorang
Dulu saya juga lupa lagi jenis kurang lebih ya Pak, perhitungan antara kejahatan ya, kerugian dan vonis hukum. Dia kalau dikatakan kakao ya, 2 buah itu dihargakan hanya berapa rupiah gitu ya, hanya berapa ribu rupiah. Lalu dipenjara 15 hari ya gitu, divonis 15 hari. Mungkin kurang dari 10.000 kalau tidak salah ya. Harga dari 2 jenis kakao itu kurang dari 10.000 dengan vonis 15 hari. Ada seorang koruptor dibandingkan dengan seorang koruptor yang rata-rata misalnya kerugiannya di atas miliaran lah ya kurang lebih atau berapa 200 miliar atau berapa. Lalu divonis hukum 3 atau 10 tahun kalau tidak salah. Itu sangat jauh. Kalau kita mau menghitung secara logika matematik aja sudah sangat jauh ya. Kalau misalnya mau si nenek itu ya, mau dibandingkan dengan vonis seorang koruptor yang dengan kerugian mencapai ratusan miliar dan vonis 10 tahun, dia hanya 7.000 rupiah dengan 15 hari itu, kalau mau ditarik ke hukuman koruptor itu, si nenek itu hanya layak dihukum kurang lebih sekian detik ya. Kok dihitung dari sisi itu. Jadi kalau dibandingkan, kalau ini melihat mau disifat adil, hanya 1 atau 2 detik kalau tidak salah ya. Saya melihat pernah ada sampai ke sana. Detailnya saya lupa lagi. Lalu sebaliknya, koruptor kalau mau ditarik level kerugian dengan si nenek tadi yang hanya sekian ribu dan 15 hari, seorang koruptor itu bisa dihukum kurang lebih 230 tahun ya. Itu ya salah satu hal yang mungkin ya di kita mau tidak mau ya lembaga penegak hukum dari mulai kepolisian ya, kejaksaan sampai ke para hakim-hakim itu memang ini memerlukan orang-orang yang bukan hanya kompeten dalam sisi intelektualitas. Ini yang sulit ya. Tapi juga memang dari sisi moralitas. Saya kira banyak kasus terjadi ya. Hampir semua lembaga penegak hukum di kita ini sudah secara moralitas maupun secara apapun banyak-banyak sudah mulai terlihat gitu ya kasus-kasus yang menimpa. Dulu kalau kepolisian sekarang ya kan sudah banyak, sudah terhitung lah. Memang tidak banyak juga polisi yang baik ya. Tapi sekarang kan hampir semua ranah hukum, ya, termasuk KPK sendiri juga itu kan sekarang sudah didominasi oleh kepolisian ya. Ketua KPK sekarang kan dari kepolisian, aktif lagi kan. Sekarang banyak juga yang mengatakan bahwa Indonesia NKRI ya, negara kepolisian Republik Indonesia ya. Mungkin di era pemerintahan sekarang ya yang namanya polisi cukup diberikan tempat lah ya. Bahkan levelnya bisa mengalahkan TNI kalau kita lihat secara fair ya. Jadi Prajaksa juga ya kalau Anda lihat kasus Joko Chandra ya, pernah mendengar mungkin beberapa bulan yang lalu ya, seorang jaksa yang cantik ya. Yang itu sudah jelas ya, itu pegawai Kejaksaan Agung ya. Terlihat dari track record yang dari mulai ya sangat menyedihkan ya, sangat memalukan ya. Melihat ya betapa bobroknya sebenarnya beberapa lembaga-lembaga pengadilan kita yang penegakan hukum kita yang dihuni oleh orang-orang yang secara moral saya kira begini, kalau memang moralitas sudah ternoda ya otomatis juga akan berdampak pada perilaku ya terutama budaya yang sekarang belum hilang yaitu korupsi ya. KPK juga sekarang sedang diuji ya oleh berbagai, sekarang Anda lihat ya kasus KPK masih belum selesai ya tentang pemecatan 51 pegawai dan 24 pegawai yang katanya harus dibina. Tapi sekarang itu juga dirasa kurang adil karena tidak fair ya kasus upaya dalam menolak ukur ya wawasan akibat tes wawasan kebangsaan ya. Kalau misalnya materinya seperti kan ini sebenarnya mata kuliah saya ya wawasan kebangsaan tentang PKN tentang Pancasila, harusnya materi-materi yang bersifat yang sering mungkin kita pelajari di 2 semester ini. Tapi kan itu hal yang aneh-aneh ya yang ditanyakan. Hal yang tidak ada kaitannya dengan kebangsaan maupun dengan masalah korupsi itu sendiri ya di KPK. Saya kira banyak ya para hakim yang disuap, prajaksa yang disuap, termasuk juga Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Agung juga saya kira sudah banyak beberapa hakim-hakim agung yang sudah terkena kasus yang harusnya tidak terjadi. Kita memang masih memerlukan reformasi hukum yang
yang menyeluruh ya dari semua sektor, dari tingkat bawah maupun tingkat tinggi. Oke, itu tentang masalah penegakan hukum ya. Di tingkat bawah pun yang tadi Anda bicarakan nih bagaimana ya tentang kok tidak adil tadi yang ditanyakan ya mengenai apa ada ketimpangan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, ini memang masih menjadi salah satu fenomena ya. Kalau diizinkan mungkin saya akan mengakhiri kuliah kita dengan sebuah cerita ya. Boleh? Jangan menangis ya kalau ini bersedih. Enggak, ini untuk menutup kuliah aja ya. Minggu depan kita lanjut ke masalah HAM ya. Oke, mungkin kalau ada yang tidak mengerti bahasa Sunda bisa nanya ke temannya atau ada yang translate lah atau belajar bahasa Sunda. Saya akan campur karena ini dongengnya dari kisah dongeng-dongeng di daerah Sunda ya. Ini sebuah kasus ya tentang pencurian ya. Seorang pencuri ya, mencuri di malam hari. Nggak tahu, bukan mencuri aja ya, mencuri di sebuah rumah lah. Dan rumahnya itu rusak ya, sudah rusak. Dan naik ke apa namanya jendela atau apa ya, kusen lah. Di simpangnya ada kusen, ada kayunya itu sudah rusak ya, sudah bobrok. Jatuh si pencuri itu lalu jatuh ke bawah ya, kubrak, jatuh dan mati. Meninggal si pencuri itu. Nah, keluarga pencuri nggak nerima. Ya kan ini. Jadi keluarga maling itu tidak menerima nih. Keluarga saya gara-gara maling di rumah kamu harus mati. Hanya menggugat. Bayangkan ya. Ini mungkin menggambarkan sebuah fenomena hukum di negara kita ya. Setelah masuk ke persidangan, katakanlah secara singkat, masuklah ke persidangan. Si pemilik rumah juga berdalih atau pembelaan. Maaf katanya. Sebenarnya rumah itu kan udah dibenerin katanya si kusennya itu, kayunya itu gitu kan. Tapi mungkin si tukang kusennya tidak benar. Jadi ia tidak benar memperbaiki kusen rumah itu. Sehingga pemilik rumahnya terbebas dari kasus hukum itu ya, karena akhirnya jaksa dan hakim meminta menghadirkan tukang kusen. Hey, tukang kusen. Gara-gara kamu memperbaiki rumah di rumah orang ini, ada seorang pencuri jatuh dan akhirnya membuat meninggal dunia. Akhirnya tukang kusen pun melakukan pembelaan. Maaf katanya. Saya tidak bermaksud untuk tidak baik dalam membuat si kusen rumah itu. Karena pada saat dia memperbaiki rumah katanya, di jalan melihat seorang perempuan memakai baju berwarna merah dan akhirnya membuat silau matanya katanya. Dia tidak konsentrasi gitu kan ketika mau memperbaiki si kusen rumah itu. Akhirnya setelah pertimbangan terbebas juga tukang kusen itu. Ya kalau begitu panggil si perempuan itu katanya. Dipanggillah perempuan yang lewat ketika tukang kusen memperbaiki rumah itu. Hei perempuan, benar nggak pada suatu hari kamu pernah memakai baju berwarna merah yang membuat si tukang kusen tidak konsen silau akibat baju kamu yang terlalu merah itu? Betul, kata si perempuan itu. Saya memang memakai baju berwarna merah. Tapi ini juga pembelaan juga sih dari si perempuan itu. Saya tidak bermaksud memiliki baju berwarna merah katanya. Karena saya ini sebenarnya meminta kepada si tukang selap, tahu tukang selap, tukang pewarna baju lah istilahnya. Supaya baju saya ini diganti bukan warna merah, meminta di warna hijau katanya gitu kan. Setelah melakukan pembelaan dan upaya berbagai argumentasi di pengadilan, akhirnya si hakim pun membebaskan si perempuan itu. Oke, kalau begitu kamu kan panggil tukang pewarna baju, tukang celep. Akhirnya tukang celep dipanggil ke pengadilan. Benar nggak kamu pernah salah dalam mewarnai baju si perempuan itu? Dari warna hijau malah menjadi warna merah. Tanpa berbagai macam argumentasi, akhirnya yang
tidak bisa mengelak lagi. Hakim memutuskan untuk menghukum si tukang pewarna baju itu. Kamu difonis hukuman mati, biar adil katanya hukum itu. Nah, akhirnya ya diputuslah hukuman mati bagi si tukang celep itu. Nah, saat mau memponis katanya, kan dihukum gantung katanya. Dihukum gantung si tukang celep itu. Ada yang keliru juga katanya ya. Jadi pada saat mau digantung, si tukang celapnya tinggi dan gantungannya pendek. Sehingga pas mau dihukum tidak mati-mati. Kan bingung ini gimana nih mau dihukum tidak mati-mati nih orang katanya. Ya udah kalau begitu kata hakim, cari tukang celap yang pendek. Akhirnya saya tukang celap yang pendek dan dihukumlah dan matilah tukang celap yang pendek. Akhirnya bagaimana nih semuanya yang hadir? Apakah adil? Ya adil, ya adil udah. Ya itulah kurang lebih ya gambaran penegakan hukum di kita sampai ke situ ya. Jadi ya untuk mencari orang yang salah, untuk mencari orang yang mungkin hikmahnya untuk mencari sebuah kasus siapa yang disalahkan ya dapat dicari sebenarnya gitu. Siapa yang harus disalahkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya kuliah dari saya. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oh iya, tadi ada yang kelewat di cerita itu. Sebenarnya kata pas mau dihukum gantung, kata si tukang celep, apa kesalahan saya kata si tukang celep itu? Apa jawaban hakim? Pendek. Jadi gara-gara pendek aja. Karena tukang celep sebelumnya tinggi. Oke itu ya. Baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Juga terima kasih kepada Pak Adi yang sudah membantu jalannya diskusi pada hari ini. Mungkin akan disampaikan kesimpulan terlebih dahulu, sedikit kesimpulan. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, setiap negara tentunya memiliki aturan hukumnya sendiri, termasuk Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, kita wajib untuk patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Nah, sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.